Silakan duduk Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Salam semua. Salam. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa kebaktian menggunakan AC dan ini semua karena anugerah Tuhan. Dan juga dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau berterima kasih kepada Bapak Pendeta Paulus Wiranto dan Ibu Malaysia yang telah menyumbang. Dan kita masih butuh satu lagi di belakang, sehingga nanti kalau ke depan kita sudah lebih sejuk dan kita bisa lebih tenang untuk beribadah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti khotbah saya dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kasihilah sama-sama saudara, 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap. Markus pasal yang ke-12. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus apa? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, tema kita adalah arti dan bukti kita mengasihi Tuhan Allah. Sekali lagi, tema kita minggu ini adalah arti dan bukti kita mengasihi. Di dalam ayat yang ke-5 dari Ulangan tadi dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hari ini saya ingin membahas khotbah dari kata kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Saudara, kata segenap hati itu berarti sepenuh hati, full heart dalam bahasa Inggris, sepenuh hati. Jadi benar-benar sungguh-sungguh, lahir dari sebuah kesungguhan, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya sederhana dia mengasihi Tuhan, artinya Anda mengeluarkan semua yang saudara punya untuk Tuhan. Itu sebabnya lanjutan katanya, dan kau harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap akal, dan segenap akal budi, maksudnya. Saudara, itu akan jadi khotbah-khotbah selanjutnya. Tapi hari ini saya ingin membahas satu kata, yaitu kata mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Apa maksud Tuhan, atau apa maksud saya dengan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Saudara yang diberkati Tuhan, sebenarnya kalau saudara berdiri di cermin, saudara akan melihat gambar diri Anda sendiri, betul ya? Saudara tidak akan lihat gambar orang lain kecuali ada orang berdiri di belakang. Tapi kalau saudara berdiri di cermin, saudara akan lihat wajah saudara. Nah, demikian saya mau tanya saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Saudara jawab cukup dengan jawab ya atau tidak. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Sekali lagi, apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara sadar bahwa saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara sadar bahwa saudara sedang mengasihi Tuhan? Oke, mulai turun keraguan saudara. Yang terakhir, apakah Anda bisa membuktikan bahwa Anda mengasihi Tuhan? Agar tidak ada jawaban. Saudara, biasanya suami istri ini muncul ya ketika dalam perjalanan hidup kita yang tidak sempurna ini, ya, ada suami yang berkata I love you, mungkin istri berkata terlalu lagi sekali. Kenapa? Karena kadang-kadang maaf, kata antara kata kita dengan perbuatan kita mau jujur kadang-kadang terbalik, betul ya? Tidak sepenuhnya. Kata kita bilang saya cinta istri saya, atau istri mengatakan saya cinta suami, belum tentu diambil 100% oleh pasangan hidup itu. Kenapa?
katakan membuktikan kata itu sendiri. Kalau dia mengatakan dia cinta kita, belum tentu kita yang mengalami bersama pasangan hidup kita, betul ya? Entah istri, entah suami. Saudara tidak perlu jawab. Tapi maksudnya begini, kata aku mencintai engkau tidak membuktikan bahwa orang itu mencintai saudara. Orang berpacaran pasti lahir dari karena I love you. Pertama kali waktu ketemu, lalu mulai ada gerakan-gerakan hati, lalu dimuncul lagi gerakan-gerakan tubuh. Biasanya kalau dari hati tidak bisa sembunyi. Ya, itu sebabnya ada orang berkata, suka sama Ebi takut ditolak, jadi saudara simpan. Tapi gerakan tubuh Anda tidak bisa ditutupi bahwa Anda sedang mengasihi atau mencintai seseorang. Gerakan tubuh Anda akan memperlihatkan siapa. Demikian, waktu saudara mengatakan I love you Jesus, saya cinta Tuhan, itu tadi saya bilang, saudara bisa lihat wajah Anda kalau Anda berdiri di cermin. Nah, kalau saudara berdiri dan saya berdiri di dalam firman Allah seperti hari ini, akan membuktikan apakah kita cinta Tuhan atau tidak. Nah, mari kita bahas apa bukti saudara setelah kita paham cinta Tuhan, artinya kita sungguh-sungguh cinta Tuhan dalam segala hal. Kita beri waktu, hidup, tenaga, semua untuk Tuhan. Tetapi mari kita buktikan bahwa kita cinta Tuhan. Orang dapat membuktikan cinta Tuhan minimal ada 5 perkara. Satu, kalau ini ada dalam hidupmu, Anda mencintai Tuhan. Sekali lagi, kalau 5 perkara ini ada, Anda dan saya masuk dalam golongan mencintai Tuhan. Satu, mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan melakukan firman-Nya. Katakan amin. Saudara-saudara, bukti bahwa saudara mencintai Tuhan bukan karena saudara menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. No, semua orang bisa bernyanyi. Bahkan orang mati pun orang mampu bisa nyanyi dengan keras, bagus suara, bagus bisa bagi suara. Tapi ini tidak bisa tipu. Kita tidak bisa tipu Tuhan bahwa kita mencintai Tuhan. Satu, kalau saudara mengatakan saudara mencintai Tuhan, saudara harus melakukan firman Allah. Katakan amin. Nah, mari kita baca Yohanes pasal 14 ayat 15. Saudara lihat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, saudara lihat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan apa? Menuruti segala perintah. Dia tidak bilang 1, 2, tapi segala perintahku. Orang yang mencintai Tuhan pasti mau melakukan firman Allah. Orang yang mau melakukan firman Tuhan pasti didorong oleh langkah pertama, yaitu mengasihi firman. Kalau saudara sudah dengar firman Tuhan dengan cara yang orang bilang apa ya, cara yang tidak bergairah untuk dengan firman Allah, maka saudara akan berat untuk bisa melakukannya. Karena itu saudara di dalam menanggapi, mendengar firman Allah butuh hati yang dipersiapkan. Tanpa hati yang dipersiapkan, kita tidak bisa menyambutnya. Ketika kita tidak bisa menyambut perkataan Tuhan, maka kita juga akan berat untuk bisa melakukannya. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, dia bilang, kamu akan apa? Menuruti kata segala perintahku. Ini memang berat. Mau tidak mau, kalau saudara mencintai Tuhan, mari kita melakukan firman Allah. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara tidak jamin orang duduk dalam gereja orang mengasihi Tuhan. Orang berbakti belum tentu dia mengasihi Tuhan. Orang mencari Tuhan belum tentu dia mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan pertama kalau kita melakukan apa? Firman Allah. Sukalapun apa yang difirmankan Allah. Kalau dia bilang dia mengasihi Tuhan, dia harus melakukan firman Allah. Salah satu bagiannya adalah kalau saudara tahu bahwa saudara mengasihi Tuhan, saudara melakukan firman Allah. Dan kalau saudara mau melakukan firman Allah sebagai bukti Anda mengasihi Tuhan, Anda harus siap-siap tinggalkan dosa. Katakan amin. Katakan amin. Saya harus jujur, saya tidak bermaksud apa-apa dengan kita. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak berjudi. Katakan amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak berzina, saudara tidak selingkuh. Katakan amin. Katakan amin. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita juga mengasihi istri-istri orang, itu susah. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita mengasihi seluruh ibu-ibu di dunia. Bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu kita mengasihi seluruh bapak-bapak di dunia. Semua orang yang cantik, semua orang ganteng suka semua. Mau jadi apa? Katakan amin.
Katakan amin. Saya tahu pagi ini firman Tuhan pelan, tapi harus kita jujur kok. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara firman Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara, saya bicara bukan karena apa-apa. Saya mau bicara begini. Kalau saudara cinta Tuhan, buktikan Tuhan dekat. Bagaimana kau mau cinta Tuhan? Kalau lebih cinta kesenanganmu, kan? Kenapa orang mau masih berjudi? Karena dia mencintai kesenangan itu sendiri. Kalau saudara masih cinta itu, jangan harap saudara bisa cinta Tuhan. Katakan amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara, saya tidak bermaksud siapapun, saya mengasihi Anda, saya bicara dengan kasih Tuhan dengan tulus. Kalau saudara masih cinta mabuk dengan alkohol, dengan minuman keras, Anda bukan orang yang cinta Tuhan. Anda mau beri perpuluhan paling besar kah? Anda mau kasih persembahan paling luar biasa kah? Anda bukan golongan orang yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara, kita mengasihi Tuhan karena itu kita lepas apa yang menjadi kesenangan kita. Ya kan? Betul tidak? Sekarang begini, kita harus jujur. Saya sebagai pendeta pun alami. Saudara sudah menikah, tapi saudara pernah punya pacar, saudara punya teman dekat, saudara pernah punya orang spesial, ya kan? Di dompet saudara itu ada gambar siapa, ada foto saudara. Kemungkinan hanya ada 2 gambar. Kalau bukan gambar pahlawan-pahlawan yang ada di dalam uang itu, ada Soekarno, Soeharto dan sebagainya. Kedua adalah foto suami atau anak-anak Anda, betul? Pernah ada yang berani taruh di sini foto di dompet saudara, foto pacar saudara yang 3 tahun lalu saudara baru putus, taruh, lu mati balik, lu pemilih apa, lu kepala putus, betul ya? Kenapa saudara tidak berani taruh? Karena saudara sadar bahwa saudara membuktikan bahwa saudara cinta dia adalah saudara buang yang masa lalu, betul ya? Sebab kalau saudara tahu itu perkara besar. Sebelum polisi datang, Tuhan lebih dahulu datang dengan saudara. Mengerti ya? Saya begini. Saya tahu kita tidak sempurna, saya pun masih tapi minimal gini, saudara sudah punya kerinduan untuk apa ya? Untuk mau melakukan yang lebih baik untuk Tuhan. Katakan amin kalau saudara setuju. Itulah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara tidak akan, maaf kata, mencuri. Ada apa? Saudara tidak akan mencuri. Selapar-laparnya Anda, hiduplah dengan apa yang Anda bisa hasilkan, dan bukan hasil dari curi. Katakan amin. Saya baru dengar mamanya Nike, atau lihat di Facebook mamanya Nike, mamanya kakak Irma, benar masih lain. Tuhan tolong ampuni. Saya ampuni apa? Pagi beliau bangun, ayam sudah dipotas, padahal kemarin baru anjing dipotas. Sudah lihat, kenapa dipotas? Karena mau makan daging. Saudara tidak larang makan daging. Yang dilarang adalah makan dagingnya orang, itu salah. Tapi masuk gereja menyanyi luar biasa. Padahal tadi pagi baru kasih potas baru anjing. Rasanya waktu dia menyanyi, aku mau cinta Yesus, daging sepotong baru keluar. Seolah-olah mengatakan ngomong kosong ini, bukti ayam baru keluar sepotong, hasil curian dari mana? Saya tahu. Kok rasanya kalau khotbah begini tidak ada wajah sukacita ya? Katakan amin. Kalau saudara cinta Tuhan, saudara tidak akan bersembunyi di dalam dosa. Sekali lagi, kalau saudara cinta Tuhan, saudara tidak bersembunyi di dalam dosa. Ada apa? Hari-hari ini saya sedih. Ada teman saya mengatakan bahwa ada beberapa hamba Tuhan besar di kota ini jatuh di dalam dosa. Mereka masih melayani Tuhan. Gembala saudara juga bukan orang sempurna, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita belum sempurna, tapi ada rasa rindu untuk lebih baik hidup untuk Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yang kedua, kalau saudara mencintai Tuhan, bukan saudara berkata, tapi ada buktinya. Yang kedua, mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati
akan mengasihi orang lain. Jadi jujur, ini poin yang paling berat bagi saya. Apalagi yang kita kasih adalah musuh kita. Ini berat. Tapi mau tidak mau Tuhan bicara ini. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tadi saya bilang seperti cermin. Kita harus bisa mengasihi orang di sekeliling kita. Katakan amin. Mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan mengasihi orang lain. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 7-8. Saudara lihat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita apa? Saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari mana? Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari mana? Allah, dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, bukan hanya tidak mengasihi Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah ayat 19. Lompat pada ayat 19. Kalau saudara, ini lebih mengerikan. Ini menempel kita semua, termasuk saya. Jujur, mengasihi orang yang memberkati kita luar biasa, kita gampang. Tapi memberkati musuh itu luar biasa susahnya. Dan saya harus akui, jangankan Anda, saya susah. Saya harus akui, saya susah. Tetapi mau tidak mau, Tuhan memaksa kita untuk, kalau kau mengasihi aku, engkau harus bisa mengasihi musuh sekalipun. Katakan amin. Sudah baca ayat 19, ini yang paling berat. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci apa? Saudaranya, maka ia adalah apa? Saudara, ini berat bagi saya. Bagi saudara ini, bagi saya berat. Tapi mau tidak mau, firman harus disampaikan dan saya juga harus mendapatkan teguran dari ayat. Saya tidak mau bilang saya sempurna. Saya harus jujur, ini ayat berat untuk saya. Dan saya tahu untuk saudara juga. Tapi mau tidak mau, kalau saudara mengasihi Tuhan, ini harus jadi bukti kita. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Saudara tidak bisa bilang saudara saya istri kalau saudara tidak mengasihi Allah, atau sebaliknya saudara tidak bisa bilang saudara mengasihi Allah kalau saudara tidak mengasihi istri saudara di samping saudara. Betul? Dan saudara-saudara, ayat 21, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Saya pikir begini terjemahan, kalau saudara mengasihi Tuhan, maka saudara akan mengasihi dan menghormati orang-orang ini. Pertama, orang tua. Saudara tidak bisa hidup, katanya hidup siang malam di dalam gereja, tapi engkau tidak hormati orang tua. Engkau tidak hormati apa? Ibumu, bapakmu. Sehebat apapun pelayananmu di gereja. Sebab saya agak sedikit disedih mendengar seorang berkata, Pak Pendeta, anak saya ini pelayanan luar biasa di gereja, tapi dia sangat-sangat tidak menghormati saya. Saya kaget waktu dengar begitu ya. Maksud saya begini, kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, saudara hormati orang tua. Dia pun aplikasinya sederhana. Kalau saudara mengasihi orang tua, saudara tidak bisa berkata, Papa saya mengasihi Papa, saya mengasihi Mama. Tapi saudara buktikan apa? Saya dengan proses. Tapi kalau saudara mencintai orang tua, ikut bantu orang tua, itu tanda bahwa kau mengasihi Tuhan. Katakan apa? Kalau kau lihat orang tua mau kerja, kau duduk pangku kaki di situ, saudara tidak mengasihi Tuhan. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak menghormati orang tua, orang tua baru omong 1-2 kata, kita sudah 10 kata. Orang tua baru mau omong, kita sudah, saya pikir, mari kita semua koleksi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mengasihi orang di samping kita, yaitu orang tua kita. Amin. Dia bilang, bagaimana kau mau mengasihi Tuhan yang tak terlihat, kalau yang dilihat saja? Makanya sering orang bilang apa? Orang tua itu apa? Wakil Allah. Sering orang tua dulu bilang, orang tua itu wakil Allah. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara harus hormati pertama siapa? Orang tua. Kalau saudara hormati dia, saudara sadar bahwa dia cari makan susah, cari uang susah, sekolah baik-baik. Itu tanda Anda mengasihi Tuhan. Amin. Saudara akan menghargai setiap rupiah yang dia keluarkan untuk membiayai saudara. Saudara tidak akan main-main dengan sekolah saudara. Saudara akan bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh
Karena saudara sedang mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua. Yang kedua, kalau saudara mengasihi Tuhan, siapa yang ada di sampingmu? Keluargamu. Ya, siapa lagi saudara? Keluargamu. Kalau tadi bicaranya dua, itu papa, mama, ini bicara keluarga. Ya, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi siapa? Keluarga kita. Papa mengasihi anak saya papa, papa saya mama, mama saya papa. Saya pikir bagaimanapun kita sedang di bawah. Memang tidak gampang, tetapi kembali, pacarmu bilang apa? Pacarmu, yang saya maksudkan di sini begini. Saya khotbah di orang anak-anak muda Sumba lewat Zoom untuk hari Valentine mereka. Salah satu poin adalah saya bilang, bukti acara Valentine itu pertama kali yang terbaik adalah waktu Yesus datang pertama di dunia, mati di atas kayu salib. Itu Valentine terbaik karena dia kasih semua yang dia punya percuma-cuma tanpa minta balasan, bahkan menebus saudara yang bersalah. Nah, saya bilang sama mereka, ingat, kalau saudara pacaran, perhatikan baik-baik bahwa tanda dia datang dari Tuhan. Ini khotbah yang untuk saudara. Karena saudara berdoa gini, Tuhan, pokoknya dia minta dia tinggi, agak kumis tipis, karena kalau telat itu namanya saringan teh namanya. Kalau dia datang dari Tuhan, maka dia tinggi, dia gagah, dia punya pekerjaan. Sampai di sini, waktu saudara dapat, saudara mengatakan ini dari Tuhan. Tapi saya bilang, kalau dia mencintai Tuhan, dia mencintai saudara, pasti dia cinta Tuhan. Kalau dia cinta saudara, maka dia mengasihi saudara. Kalau dia mengasihi saudara, dia menghormatimu. Begitu. Kalau mau pacaran lalu dia raba saudara, saya pikir dia tidak menghormati saudara. Dia tidak mengasihi saudara. Dia nafsu dengan saudara. Kalau dia cinta saudara, dia akan jaga saudara baik-baik. Kalau dia pria, dia akan jaga sampai ini anak kuliah sampai selesai. Katakan amin. Itu bukti bahwa dia cinta Tuhan. Bukan karena dia punya pelayanan. Kalau dia cinta Tuhan, dia jaga orang tua anak baik-baik, dia jaga dia pacar baik-baik, dia tidak akan bikin rusak orang punya anak. Kenapa? Karena pertama dia cinta itu orang, kedua dia pasti cinta Tuhan. Mengerti ya? Jadi kalau saudara punya pacar, belum apa-apa sudah ngajak saudara berbuat dosa, saya pikir itu laki-laki bukan cinta Tuhan. Dia tidak mencintai saudara. Saya mau bilang, saya jujur, dia tidak mencintai saudara. Apapun, kalau dia mencintai saudara, dia akan menghormati engkau sendiri. Tidak berkata amin untuk orang-orang muda. Kalau dia cinta saudara, dia tidak akan bikin apa-apa saudara. Dia akan menghormati saudara, karena dia anggap saudara saudara bukan pelacur yang dapat disentuh dengan sembarang. Itu kalau dia mengasihi Tuhan. Tidak ada kata ambil dari orang tua. Saudara tidak mau jaga anak saudara, bilang sama dia, kalau ada laki-laki sudah bikin aneh-aneh dengan saudara, sebelum diberkati di gereja, dia orang mencintai Tuhan. Katakan amin. Demikian Anda laki-laki, Anda tidak bisa bilang Anda cinta dia, tapi pikiranmu kotor. Anda bukan cinta Tuhan dan Anda tidak cinta orang lain. Anda sedang membangkitkan nafsu di dalam diri saudara. Teman, kalau saudara mencintai Tuhan, lihat dari teman. Apakah waktu dia gagal saudara tambah menghancurkan dia, atau saudara membangkitkan dia? Kalau kita mau jujur, kalau kawan yang baik, ya kita bilang puji Tuhan. Kalau dia jatuh, dia gagal, pasti kita bilang sama dia, bangkit kawan. Tapi jujur, kalau kita mau jujur, kalau musuh kita yang jatuh, kita bilang apa? Mati. Ya, itu sudah naluri kita manusia. Tapi dia bilang, temanmu kita kasih bantu. Saya masih ingat waktu saya kuliah, saya berdiri, saya bilang ini, bagi saya bukan maaf kata, saya percaya semua karena Tuhan. Tapi bagi saya, teman adalah hal yang penting. Waktu ya biasalah, waktu saudara, kalau saudara sekolah umum, saya tidak bilang bahwa saya punya lebih berat atau saudara punya lebih ringan. Karena saya ini, waktu saya belum kuliah, saya bebas bikin apapun. Saya mau keluar jam berapa, saya mau makan jam berapa, saya mau pulang jam berapa, semua terserah saya.
kuliah itu sudah dibebani dengan tugas-tugas yang kuliah pasti tahu, sudah dibebani dengan paper, sudah dibebani dengan tugas-tugas dosen, belum sebentar mau ulangan kecil lah, ulangan mid-semester, banyak. Itu salah satu beban. Yang kedua, saudara, kalau saudara kuliah umum, saudara bisa santai tidur di rumah misalnya, apalagi kalau saudara disayang papa mama, saudara bisa tidur sampai siang, lalu saudara bisa ya kerja sepotong saja lalu banyak belajar, bisa. Tapi di kampus, di asrama kami tidak bisa. Jam sekian Anda harus kerja karena sudah ada jadwal. Nanti siang jam makan habis sudah ada jadwal lagi, jam belajar. Jadi kami yang sudah biasa bebas itu stres luar biasa. Ditambah lagi nanti nilai jatuh, belum lagi uang tidak ada, belum lagi uang sekolah belum bayar sehingga diumumkan di depan sekolah, itu beban luar biasa. Kadang-kadang bukan hanya saya, ada banyak orang yang sekolah kita yang pingin pulang. Jadi tantangan kami adalah masa libur. Biasanya kalau punya libur itu lebih baik kami pilih untuk pelayanan, jangan pulang ke orang tua. Kenapa? Karena di asrama tidur diatur jam 4:30 paling lambat sudah ceng bunyi, kita sudah mulai aktivitas sampai malam terus setiap hari. Nah, waktu kami masuk kampus atau masuk asrama itu stresnya luar biasa. Jadi waktu pulang kembali, kita kembali kepada kebiasaan lama, hidup dengan orang tua yang enak. Maka kadang-kadang enggan untuk pulang. Itu satu. Kedua, berat sekali. Pelayanan itu berat. Ya, sisi lain, saudara, kalau saudara enak ya, Sabtu Minggu kan free. Kami justru terbalik. Sudah belajar selama Senin sampai Sabtu atau Jumat, Sabtu Minggu kami full. Karena gereja itu kekurangan tenaga dan kami para mahasiswa akan digunakan semaksimal mungkin. Jadi betul-betul sudah tidak ada istirahat, waktu yang begitu luar biasa. Kami ingin pulang, tetapi teman-teman saya, satu waktu saya pernah mau pulang, saya sudah angkat koper, saya sudah beres-beres pakaian, saya pikir mau pulang karena saya pikir terlalu berat. Tapi sudah tahu ada teman-teman saya yang datang dan mereka tidak kasih saya uang, tapi mereka cuma berkata gini, "Jer, tidak berapa waktu lagi, kenapa kamu nunggu?" Ya jawaban saya sederhana, berat. Sambil lagi mata saya jatuh, saya bilang berat, terlalu berat. Mereka mengatakan, apakah kamu saja kuliah di sini? Kamu lihat orang-orang sukses, saya percaya mereka punya perasaan yang sama. Hanya kita tidak pernah dengar perasaan mereka. Mulai hati jatuh, orang Kupang bilang, tangan tas yang ada di tangan boleh lepas, tapi masih gengsi-gengsi. Biar saja saya pulang. Karena waktu itu saya pun bisa punya masalah, saya tidak bisa bayar uang sekolah. Jadi saya stres luar biasa. Sambil sebenarnya di doa saya itu sederhana, Tuhan, katanya Tuhan panggil saya. Kalau Tuhan panggil saya, kenapa saya tidak bisa bayar uang sekolah? Kalau Tuhan panggil saya, kenapa Tuhan setiap saat nama saya harus di dalam tanda kutip malu, dipermalukan di depan? Saya angkat tangan. Ketika saya mau pulang, teman-teman mengatakan, pasti ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar dalam hati. Jalan keluar di mana? Itu nama saya ada setiap saat. Saudara tahu berat. Kalau nama sudah ada di situ, mau makan berat. Sekolah tidak pernah larang kami makan. Sudah belum bayar atau tidak pernah larang makan saja. Tapi kami yang perasaan belum bayar, belum dibebani dengan tugas tadi, stres. Saya mengatakan tidak, saya pulang. Lagi satu waktu minggu itu adalah minggu terakhir saya pergi ke gereja tempat saya berakhir. Saya bilang sama teman saya yang sekarang jadi pendeta di Sulawesi, dia teman baik saya, dia sudah saya anggap saudara, seorang wanita, saya sudah anggap saudara. Saya mengatakan namanya Loni. Saya bilang, Loni, saya mau pulang. Dia mengatakan, kenapa kakak? Saya rasa saya bukan dipanggil Tuhan. Karena saya rasa kalau Tuhan panggil saya, pasti Tuhan kasih kekuatan. Kedua, Tuhan pasti cukupi apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia bilang, kakak tenang, pasti Tuhan bekerja. Nah, ternyata saudara, dia adalah perpanjangan tangan Tuhan. Rupanya dia cerita, mungkin saya tidak tahu, saya pulang ke kampus dan saya pikir sendiri saya harus pulang. Jangan dia saya akan sengaja main-main di luar lalu saya pulang. Nah, waktu sampai di sekolah, rupanya malamnya ada
orang datang, dua suami istri yang akhirnya sumbang speaker. Mereka datang, orang Chinese, dan mengatakan, Pak Pendeta, kami dengar Pak Pendeta mau pulang. Kami sudah lama berdoa. Kami tanya Tuhan, siapa orang yang kami bisa bantu untuk sekolah kita? Dan Anda orangnya. Saya di situ saya bilang sama Tuhan, luar biasa. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi teman, kita sukses, dia sukses. Ada apa? Ada apa? Saudara lihat temanmu tidak kuliah, kasih dia bilang sama dia, ayo semangat, mari kita kuliah sama-sama. Saya percaya pasangan hidupmu adalah gambaran kita mengasihi Tuhan. Saya hidup di lingkungan keluarga. Saya jujur, saya di lingkungan keluarga. Jadi mereka paling tahu persis rumah tangga saya, hidup saya, semua paling tahu. Saya bukan orang hebat. Saya juga bergumul dengan rumah tangga saya. Saya bergumul dengan istri dan anak saya. Persis seperti saudara. Dan saya bergumul dengan ayat ini. Kalau saya mengasihi Tuhan, maka saya harus bisa mengasihi istri dan anak-anak saya. Nah, sekali lagi pasanganmu adalah orang yang cukup berat untuk mengasihi. Mau jujur atau tidak, pasangan hidup kita adalah orang yang juga selain musuh, pasangan hidup kita. Terus yang menikah Anda tahu itu cukup berat. Kalau dulu kan kita masih pacaran, semua serba tertutup kan? Semua datang surapi, wangi, bukan hanya wangi, semua dia bawa. Kalau dia bisa bawa semua dari rumah dia bawa untuk saudara. Tapi setelah menikah, sering orang bilang bahwa jangankan dia bawa bunga, tapi dia berkata, sekarang mahal mama. Mau tidak mau, jujur, kita jujur. Pasangan hidup kita itu cukup berat. Kalau saya tanya istri saya, pasti dia jawab sama. Saya pun demikian. Dua orang berbeda, dengan karakter yang berbeda. Kadang-kadang jujur, saya jujur saudara, kami beda pendapat yang cukup amat jauh. Selesaikan masalah, saya mau hitung ribuan selama saya minta. Satu minta maaf, esok kita buat lagi ya. Tapi dia bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berusaha mengasihi dia apa adanya. Ada apa? Ibu gembala tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Dan kadang-kadang di dalam persoalan rumah tangga saya harus buka apa adanya daripada saudara. Saya harus panggil kakak adik untuk bantu kami. Kenapa? Karena itu susah untuk berkumpul mengasihi orang selain kita, itu susah. Saya paling gampang saja begini, saudara. Paling gampang dalam hidup saya untuk memahami ini. Selera saya dengan istri saya ini beda jauh. Saya suka makanan itu yang kering-kering. Jadi kalau bisa daging kecap itu paling pas dan terlalu banyak dan terlalu nasi dan terlalu banyak. Pokoknya agak kering sih. Istri saya itu lebih suka yang agak lembut. Susah. Saudara tidak suka yang asam-asam. Mama-mama semua yang asam-asam dia ribas. Taruh cuka kurang ditaruh yang asam. Ayah, lambung berkata ampunilah aku. Tapi selalu ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Tapi saya mau bilang kalau saudara kata Pak Pendeta berat, 18 tahun, 20 tahun, lihat ini anak dong semua kawin ini, kami masih berbeda pendapat. Oh, saudara jangan salah, semua orang bergumul. Itu sebabnya Alkitab bilang, pertama kita harus cinta Tuhan. Sebab kalau tidak cinta Tuhan, selesai kita berumah tangga. Amin. Saya dengan istri kalau sudah ribut, kadang-kadang jujur kami harus pisah.
Bisa dalam gini, sudah, lu istri saya biasa pergi ke kamar sebelah, saya ke kamar sebelah, tenang saya bilang. Kenapa? Karena berat. Apalagi bertengkar, kata-kata sedikit keluar, berat. Tapi saya mau bilang, dasar itulah yang membuat kita bisa bertahan, yaitu mengasihi Tuhan. Kalau tidak selesai, ketika kita menemukan kekurangan pasangan kita akan ambil keputusan. Sudah, kita berubah. Tapi kalau orang mengasihi Tuhan, sekalipun dia omong, tapi hati berkata, jangan. Saya kan orang cinta Tuhan. Itu dia. Mengasihi Tuhan tidak gampang. Anak-anak, orang tua, maaf. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak akan membiarkan dia hidup sembarangan. Saudara mengasihi anak-anak, saudara mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara pasti mengasihi anak-anak. Kalau saudara mengasihi anak-anakmu, saudara akan tidak biarkan dia hidup sembarangan. Cek dia pulang jam berapa, apalagi kalau dia nona-nona, ya. Yang saudara naik tidur, lalu soal orang tua bilang, lupa ini anak sampai di mana. Tanya dia, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan jaga anakmu baik-baik. Anakmu tidak sempurna, tapi minimal ketika kau jaga dia, terserah. Nanti dia memilih jalan baik atau jalan jahat, itu terserah dia. Tapi Anda telah membuktikan Anda mengasihi dia. Mungkin anak-anak saya, mungkin ini perasaan, mungkin anak-anak saya stres dengan saya. Kenapa? Saya mengasihi mereka. Saya tidak ingin mereka susah ke depannya. Amin. Anak-anak jangan pernah menyalahartikan setiap tindakan orang tua. Kalau saudara, kalau bahasa cinta, kalau saudara bisa belah dadanya mama dan papa, setiap tindakan apapun yang ada adalah karena dia mencintai saudara. Langkah apapun, bahkan mungkin yang kau anggap paling mengecewakan, langkah itu adalah langkah bukti bahwa dia cinta saudara. Mengapa dia bikin strength atas saudara? Mengapa dia bikin hukuman-hukuman atas saudara? Tindakan-tindakan yang mendisiplin Anda. Satu, karena dia punya hati yang mengasihi saudara. Amin. Kadang-kadang kita sudah salah mengerti ayah, papa, mama. Memang tidak sempurna ayah saudara, ibu saudara. Tapi kalau saudara membelah hati mereka, kalau saudara bisa belah, maka yang keluar adalah love, cinta pada saudara. Kenapa mereka melakukan itu? Saya percaya karena mereka orang tua yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Saudara melihat ini sebagai pendeta, saya harus bicara ini, hamba Tuhan. Alkitab mengatakan Daud itu tahu bahwa Saul itu telah jatuh dalam dosa, betul ya? Saudara baca. Tapi sekalipun Saul telah jatuh dalam dosa, Daud mau bunuh, Tuhan bilang apa? No, jangan sentuh orang yang diurapi. Saya mau bilang, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara hormati hamba Tuhan. Konteks saudara sebagai jemaat di tempat ini, kalau saudara bilang saudara cinta Tuhan, saudara menghormati gembala. Mengerti ya? Kalau gembala bilang, ayo kita melayani, mari kita melayani. Benar. Kalau gembala bilang, ayo, ini ada proyek kita kerja untuk Tuhan. Kalau bukti saudara cinta Tuhan, saudara hormati. Waktu hamba Tuhan menyampaikan firman Allah, saudara dengar baik-baik. Tanya bahwa saudara mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara punya beban untuk jiwa-jiwa. Saya pasang ini semua internet live karena saya dapat kata-kata positif. Ya adalah orang-orang yang negatif, tapi saya dapat kata-kata yang positif. Tadi kemarin saya tiba-tiba dapat ide, walaupun saya pengkhotbah kecil, pengkhotbah kampungan, tapi saya ingin memberkati bangsa-bangsa. Saya sudah lama berdoa kepingin ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, tapi tidak pernah. Hanya untuk khotbah saja. Tapi tadi malam saya pikir, kenapa saya tidak khotbah untuk orang Amerika? Kenapa saya tidak khotbah untuk orang Timor Leste?
Lalu saya dapat ide, Facebook itu memberi saya pintu untuk bisa masuk ke luar negeri. Saya klik Assemblies of God. Jadi kalau kita gereja namanya Gereja Sejati Allah, maka di bahasa Inggris disebut Assemblies of God. Jadi waktu saya klik Assemblies of God, semua keluar. Dan saya coba minta berteman dan saya kirim video saya. Puji Tuhan, tadi malam ada satu mengatakan, saya tidak tahu, tapi ingat zaman sekarang tidak perlu bahasa Inggris luar biasa karena komputer bisa menerjemahkan untuk kita. Jadi saya taruh di Google Translate apa dia omong. Dia omong terlalu panjang, jadi saya copy paste, saya kasih bahasa. Oh, sebenarnya sederhana. Dia berkata gini, kalau kamu mau kami di khotbahmu, tolong bikin terjemahannya dalam bahasa Inggris. Saya pikir bagus ya, kita bisa memberkati orang. Kalau sudah Tuhan, saudara mengasihi jiwa-jiwa. Sederhananya begini, saudara jangan hanya saudara di gereja ini, ada temanmu. Itu sebabnya saya sering tanya orang baru. Saudara perhatikan pertanyaan saya, ya kan? Siapa nama Anda? Dan saya pasti lanjutkan dengan ini. Siapa yang ajak Anda? Kenapa? Karena saya sadar bahwa kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak makan sendiri. Kalau saudara dapat makanan enak di warung mana, biasa saudara kawan. Sekali-sekali waktu di RW di Entari, saya punya ipar nih, kalau RW di Entari dia sangat luar biasa. Walaupun dia lambung, tapi kalau RW sudah masuk lambungnya hilang. Tapi mau saya gini, pasti kita ajak kawan-kawan dan sekarang kita ajak ini. Saya merasa bahwa ini bukan enak atau tidak. Kalau saudara mengasihi orang lain, ada teman yang punya persoalan, mari datang ke gereja. Saya akan minta gembala saya mendoakan. Itu tanda saudara mengasihi Tuhan. Yang terakhir, ini yang paling berat, musuh. Ada banyak penjilat di samping kita, betul? Ada banyak orang yang kayaknya tersenyum dengan Anda, di depan Anda, di belakang nama saudara hancur, hidup saudara hancur. Dan ketika saudara dengar, oh ketemu dia, kita sama dengan dia, kita bergumul, kita mulai atur wajah kita mulai berdiri di kaca lebih sudah, kita mulai atur bagaimana senyum, tapi jujur kita berat dengan mereka. Saudara bisa alami itu, atau saudara alami itu, ketemu orang yang kita tahu kita baik dan dia kasih jatuh, kita habis-habisan. Tidak gampang. Jadi kita mengasihi Tuhan. Itu yang saya tulis. Ini paling berat. Tidak gampang. Saya bisa membayangkan kalau Yesus itu manusia biasa, bayangkan waktu dia atas kayu salib itu, dia lihat Petrus yang menyangka dia, dia tarik tangan, dia cabut paku dulu, itu dia paku ini, gara-gara lu naik di atas ini, ya kan? Dia bisa tarik saya kok, dia berkuasa kok, dia bisa tarik aku kok, dia pasang lagi paku kembali, lempar habis paku lagi, bisa. Saya terus betul ya. Kita ini kalau di hadapan Tuhan, Tuhan masih ada di depan kita. Tidak tahu berapa paku sunat kita tipis. Tapi saya bersyukur, dia bilang ampunilah karena mereka tidak tahu. Aduh, jujur sebagai hamba Tuhan, saya harus bergumul ini. Saya harus hidup dengan orang-orang, bahkan mau saya sama hamba Tuhan juga bisa. Kita alami, saya alami, mereka alami. Berat, tapi mau tidak mau Anda mengasihi Tuhan. Katakan apa? Itu yang kedua ya. Ketiga, mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Oh, itu yang ketiga, yang kedua ya. Ketiga, mari kita baca di poin yang ketiga, agak cepat sedikit saja. Tadi sudah kasih tunjuk ayatnya, saudara. Yang ketiga, mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tidak mencintai apapun melebihi mencintai Tuhan mereka. Ini bagus, ini menarik. Mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak mencintai apapun melebihi cinta mereka kepada Tuhan. Apa maksud saya? Mari kita lihat ayat ini. Ternyata ini penyakit sudah muncul dari ribuan tahun yang lalu. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-8. Bapak Ibu lihat ini baik-baik. Jangan membuat bagimu apa? Patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas, yang ada di bawah, atau yang ada di dalam
dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kata ini muncul, beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapak-bapak kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara lihat ini, sebenarnya tidak usah dulu di sini. Dia bilang janganlah buat patung. Untuk apa? Disembah. Pada zaman itu hanya ada Allahnya orang Israel yang dikenal sebagai Yehova, bukan agama Yehova ya. Yehova, Yahweh, Adonai, itu Allah tunggalnya orang Israel. Tapi sisi lain ada dewa-dewa, dan biasanya penyembahan mereka selalu menggunakan patung-patung pada waktu itu. Jadi itu bisa membedakannya sederhana, yang menyembah patung dengan apapun yang mereka sembah selain tadi Adonai, nama Allah mereka, Yahweh atau Yehova, mereka tidak akan sembah. Nah, tapi kalau saudara lihat prakteknya orang Israel, mereka tidak cukup menyembah Yahweh, Adonai, tapi mereka akan bikin patung-patung. Saudara masih ingat Israel bikin patung lembu tuangan, masih ingat ya? Lalu Tuhan bilang jangan bikin apapun. Kalau saya menerjemah, jangan bikin apapun yang menyamai Tuhan. Dikatakan begini, jangan sujud menyembah. Kata menyembah mengarah kepada siapa? Tuhan, gitu kan? Nah, kalau dia bikin patung lalu dia sembah, sama dengan begini, jangan bikin Tuhan lain selain aku. Saudara mengatakan kita sudah menyembahnya. Apa itu Pak Pendeta? Mari kita lihat contoh-contohnya. Mari kita lihat, pacar saudara bisa jadi dewa. Orang tua omong saja dia tidak ada. Dan ada orang gara-gara pacaran orang tua omong sendiri, dia tidak ada lagi. Kenapa? Memang cinta mati. Saya pikir saudara sudah mendewakan dia. Anda mau aku itu bagi saya Anda sudah mendewakan dia. Sampai-sampai orang tua, waktu Anda pacaran lalu Anda jual Tuhan Yesus, Anda sedang jadikan dia Tuhan Allah. Sebab kalau dia Anda cinta Tuhan Yesus, apalagi kalau dia tidak, sering saya bilang tidak seiman, saudara sedang mendewakan dia. Dan Allah bilang kalau kau mengasihi Tuhan, kau buang dulu, buang dia jauh-jauh. Bukan rawat dia tambah. Kita kalau sampai pun jalan hidup tertutup. Pertanyaan saya, mulai maksud itu laki-laki ada lagi di sebelah atau lupa mama, muku, melahirkan seluruh itu, apakah langsung dia di sana? Sosmed. Tidak ada. Kenapa tiba-tiba dia mengajukan cinta dan hormat saudara dia kepada orang tua? Pacarmu, pekerjaanmu, karir, kerja tidak salah, membangun karir tidak salah. Sekali lagi, pekerjaanmu tidak salah, karirmu tidak salah. Malas saya bilang, Alkitab bilang orang malas tidak boleh makan. Tapi kalau pekerjaanmu, karirmu membuat engkau tidak bisa mencari Tuhan, mau akui atau tidak akui, Alkitab yang bilang Anda telah menjadikan itu dewa. Dari mana saya tahu? Karena Anda pikir kalau Anda tidak kerja memang tidak dapat makan. Setuju saya setuju 100% dengan Anda. Tapi sampai melupakan Tuhan hanya untuk Anda takut tidak bisa makan, Anda telah menjadikan ibu saudara. Dan itu Tuhan marah luar biasa. Hari-hari ini saya lihat kota Kupang, bahkan pejabat tinggi sampai pelantik orang di hari Minggu itu luar biasa. Sebagai hamba Allah saya kecewa dan saya tidak suka sebenarnya. Berapa banyak kepala dinas, kalau ada kepala dinas dengar, saya mau bilang sama saudara bertobat. Kenapa saya bilang bertobat? Kota Kristen, kampung Kristen yang katanya kota kasih, hari Minggu tidak dikasih kesempatan kerja, panggil
spesial dan ada bagian kita cari Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Sama saja. Kok kepala direktur bangka apapun, saudara dengar, pertama kasih kesempatan pegawai istirahat, tapi yang kedua kasih dia di dalam waktu istirahat untuk mencari Tuhannya. Ini juga berlaku untuk para pengusaha, pemilik toko. Kasih kesempatan pegawaimu, anak buahmu cari Tuhan, supaya tokomu diberkati, supaya kepala dinas kedudukanmu diberkati. Alkitab bilang mereka yang beribadah kepadaku, makanan dan minuman mereka apa? Diberkati. Jadi kalau kepala dinas kasih kesempatan orang beribadah, aci ombak kasih kesempatan orang beribadah, maka aci ombak pun tokoh diberkati. Kira-kira demikian. Nah itu sebabnya butuh semua mengasihi Tuhan. Kepala dinas harus mengasihi Tuhan, pegawai harus mengasihi Tuhan, bos harus mengasihi Tuhan, anak buah harus mengasihi Tuhan. Sebab kalau anak buah mengasihi Tuhan, bos tidak mengasihi Tuhan, nanti pas hari Minggu bos minta izin beta kebaktian di sana. Bos bilang, lu enggak dipotong, maka sulit. Tapi kalau bosnya cinta Tuhan, anak buahnya cinta Tuhan, itu tidak jadi masalah, karena bos juga akan pergi ibadah. Karena bos pemalas ibadah, maka dia bikin supaya bisa anak buah jadi pemalas ibadah. Dan ini yang saya mau bilang sama saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara selalu punya waktu dengan Tuhan. Masih ingat waktu kita pacaran dulu kan? Baru ketemu tadi. Alasan bilang, kawan kita lupa pinjam buku biologi dulu. Padahal di buku biologi pun kita nggak ada. Saya bilang ada buku biologi yang sana. Hanya karena mau ketemu, kawan kita lupa minta buku biologi. Bukan biologinya, dia tulis biologi, tapi dia otak ini hanya kalau aku mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Ada 3 ke belakang yang tidak ingat kamu. Apalagi kalau dia makan RW jumping ke dia ingat saudara. Menurut saya di sini saya mau saudara mengerti bahwa jangan sampai usaha atau akar pekerjaanmu mengambil bagian dari Tuhan. Nah, sekarang masuk dalam usaha dan pendidikan. Usaha salah tidak? Usaha tidak salah. Pendidikan salah tidak. Anda harus berpendidikan, apalagi anak Tuhan. Tapi usaha pendidikan kalau mengganggu saudara dengan Tuhan, jangan nyanyi aku mau cinta Yesus selamanya. Bohong. Saudara tidak punya waktu dengan Tuhan kalau saudara nyanyi aku mau cinta Yesus selamanya. Bohong. Itu sebabnya saya mau mengajak saudara, jangan bikin alasan apapun yang menghalangi saudara mengasihi Tuhan. Contoh, kalau saudara mau ulangan, kan jarang-jarang orang ibadah waktu ulangan. Pak pendeta, saya tidak bisa datang. Kenapa? Persiapan ulangan. Ini contoh paling gampang. Betul ya? Kan sudah tidak bisa. Tapi bukan masalah ulangan. Tapi rata-rata orang Kupang ini besok mau ulangan, ini hari dia susun 5 buku. Dia buka halaman ketiga, dia tidur. Halaman keempat, besok pagi baru dia bangun. Puisi apa? Kita suka tunggu kan? Kenapa Anda tidak belajar dari jauh-jauh hari? Kenapa tidak selesaikan tugas dari jauh-jauh hari? Ini kasih contoh. Ini bukan buat Anda tersinggung. No, ini cara praktis supaya kita tahu. Jangan pernah tunggu. Kan kita ini kalau dapat PR suka tunggu. Besok sah. Lu tidak tahu bahwa itu kan guru IPA misalnya. Besok guru bahasa Indonesia. Tugasnya itu udah semua. Lusa matematika. Terakhir semua bilang hal yang sama. Mati. Saya mengajar ini supaya saudara sadar apapun dikerjakan baik-baik.
Amin. Saya juga menyalahkan beberapa orang yang akhirnya saya cek jam ya. Misalnya setelah saya konfirmasi dengan bosnya bilang gini, Bapak, bukan saya tidak mau kasih dia ibadah, tapi dia kerja di tempat kami, Pak, malas dia minta ampun. Nah, ini juga salah, mengerti ya? Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara kerja baik-baik di tempat Anda kerja. Saya kalau saudara minta izin pasti bosnya saudara kasih. Nah, sudahlah, kita dikasih. Kesukaan dan hobi adalah jadi dewa. Saya bersyukur tadi saya perhatikan saudara, wajah saudara ke saya sih. Tapi banyak kali saya ketemu, bahkan betapa tragisnya saya dengar ada seorang pendeta. Saya dengar ini di telinga saya, dan saya dengar ada seorang hamba Tuhan. Pendeta, ini bukan jemaat, pendeta besar lagi. Pendeta yang punya gereja diberkati luar biasa. Waktu dengar khotbah orang, kebetulan teman saya khotbah, jemaatnya ada di samping, pendeta itu tidak tahu. Dia buka HP selama ibadah dari awal sampai akhir. Jadi jemaatnya lapor ke gembala, Pak Pendeta, oh itu pendeta kan? Iya. Dia buka HP yang untuk lihat Facebook, WA dan sebagainya, mulai dari ibadah awal sampai akhir. Pendeta. Ini namanya hobi yang sudah berlebihan. Katakan amin. Datang kebaktian, lepas HP saudara. Ya kalau saudara yang ibu gembala pas ibadah mulai, dia tidak main HP ya. Saya harus kasih tahu saudara supaya dia waktu itu ada main-main. Beliau kalau sudah 15 like langsung beliau harus bagi sampai 100 lebih link untuk mereka bisa ikut kebaktian kita. Tapi saya bilang ibu gembala, kalau sudah mulai penyembahan, kalau bisa biar berdua berhenti. Selamanya pakai hal itu, mengerti ya? Saya berharap Nasaret berbeda. Dimanapun Anda berbakti, jangan pernah gunakan HP. Anda tidak fokus kepada Tuhan. Ya, itu yang saya bilang hobi. Saya harus jujur bicara pada orang bisa hobi nonton film sampai lupa Tuhan. Ditegur tersinggung. Saya pikir ini manusia model apa gitu, ya? Nanti film Korea dari malam sampai pagi, lalu besok pagi Bapak kepala sakit. Bagaimana tidak kepala sakit? Lu nonton Korea yang dengan bahasa beda dengan saudara, besok pagi saudara tadi malam dia nonton, dia omong apa? Sungsang. Ayo saudara, saya roti sabu ya. Oleh kali orang mau tegak-tegak nonton itu Korea hancur sih. Mengerti maksud saya? Tapi pagi setiap hari darah habis. Kalau besok tidak kebaktian, tidur tersinggung. Betapa luar biasanya saudara. Lalu nanti yang di gereja, ku mau cinta Yesus selamanya. Dia bilang, selamanya 20 menit di dalam gereja saja sudah. Pasal masih juga dia kepenasan sendiri. Ada ya? Tapi kalau dia nonton film Korea mama ya, biar dia panas, dia pilih itu kipas angin kecil hantam sambil nonton. Tuhan tolong kita. Saudara ini sederhana, tetapi mau tidak mau saudara bilang cinta Tuhan, hal-hal sederhana ini bisa mengganggu kita. Amin. 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 Dengan khotbah 25 menit Anda bosannya luar biasa. Tapi heran kalau dia nonton dengan acara kesukaan 2 jam, sampai TV bilang, aduh bapak bermata terlalu tajam lihat sama TV angkat tangan bapak terlalu tajam bapak lihat. Bahkan kalau kau bertanya, tanya bapak tua bapak panjang gak mau bapak. Macam tanya dia, tadi sinetron
Pak. Sekarang itu lagi apa lagi yang di aku cinta apa? Ungkapan cinta Bang ya. Semua dia tahu. Sampai-sampai dia mau ambil keputusan antara ini film. Coba dia jangan begitu, bodoh antara bodoh. Bayangkan kita kepingin jadi pembuat film. Ini coba semua saya jadi bodoh, tapi bodoh ini satu cinta, bodoh satu. Begitu menghadapi dia bodoh satu. Dia bilang apa dulu yang bodoh. Ya kan kadang-kadang orang Jepang tadi apa dia nonton TV sana t-shirt yang pukul ini dia tanya ini yang jantung mau pikirnya begini ya kan kita suka adu sungguh-sungguh kalau hobi itu sungguh-sungguh tapi kalau untuk Tuhan sulit sungguh-sungguh ada saudara cinta Tuhan Yesus bikinlah minimal 50-50 hampir saya bilang 50-50 saya sering bilang lagu di HP itu tolong minimal 50-50 film juga minimal 50-50 ini bukan HP Korea semua. Tidak ada Matius, Markus, Lukas, tidak ada. Ada. Saya tahu saudara cinta saya. Kalau musuh saudara-saudara semua mencintai, apalagi pendeta yang mengatakan amin. Ada. Maksudnya kita sama-sama tahu. Hobi bisa mengambil rasa cinta kita kepada Tuhan. Saya ini hobi juga, tapi saya sudah bertobat. Salah satu hobi saya adalah Valentino Rossi. Tuhan kasih kalah dia terus supaya bilang lu jangan nonton. Dia kalau menang mati banyak orang. Saya kadang-kadang tuh berdosa. Sejak dia kalah saya tidak peduli. Saya bilang sudah Tuhan biar sudah. Saya tidak nonton tidak apa. Dulu dia masih menang-menang. Itu kebaktian kadang-kadang maaf. Saya bukan di hadapan Tuhan dan di hadapan saudara. Kalau suami dia terlama dalam hati ini, kenapa putar-putar lagu, bahkan kadang-kadang otak saya mulai tertipu, pendek saja supaya ini simulasi. Jadi kalau saya gas dari sini dia auto itu istri saya bilang parah salah apa ya? Hei itu simulasi. Jadi saya diminta ampun sama Tuhan. Bukan dari saudara saja, sudah tersinggung saya mengakui saya seperti ini. Apalagi kalau dia di jalan itu kan orang nonton bareng. Saya tidak suka nonton yang mau 50. Tapi orang kan tidak pernah bilang nonton MotoGP. Rossi mulai, mati. Itu tikung auto saya lewat saja. Jangan angkat kalau saya terbang langsung berubah, saya terbang langsung berubah. Tuhan tolong kita semua bergumul dengan hobi kita, betul? Semua kita bergumul dengan hobi kita. Bangun pagi itu tantangan. Firman Allah atau Facebook. Kadang-kadang kita bangun pas kalau komen kita. Cantik lah. Awet dan potong semua lebar. Sudah. Makasih ya. Kita biasa-biasa saja. Padahal ini hati tak angkat lewat kepala. Bangun pagi itu Alkitab lebih dahulu. Tidak ada yang bilang amin. Tidak ada yang bilang amin. Ini habis Alkitab ya satu pasal saja baik. Atau jangan satu ayat lah, itu sangat luar biasa. Pada mulanya adalah firman itu adalah Allah satu sendiri. Amin. Itu juga salah saudara. Apalagi saudara kota ini. Pak Tuhan bilang yang penting satu saja baik. Iya, saudara satu ayat. Tapi status Anda di Facebook 77 ayat itu masalah. Kenapa ketawa? Jadi saudara tidak salah main WA Facebook, tapi bangun pagi mulailah dari Tuhan dulu. Amin. 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 Lagu kasihan.
Sekali ada cas meledak Pak. Sampai-sampai karena kita sudah terlalu cinta dengan masa, habis kasih tahu istirahat. Habis tahu istirahat. Sudah tahu habis sudah ada istirahat. Dia punya 38%. Dia selalu kata, Bapak istirahat, saya juga butuh istirahat. Kita paksa dia, tusuk sampai nonton. Hai, tapi bisa kata dia, maaf, dari tadi malam saya belum istirahat. Ada, saya mau pelan-pelan saja. Saya waktu khotbah beberapa minggu lalu terlalu keras. Ada yang hilang dari gereja. Saudara yang diberkati Tuhan, yang berikut adalah kalau saudara mengasihi Tuhan, maka mereka yang mengasihi Tuhan yang keberapa 4 akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Katakan amin. Orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mau melayani Tuhan. Katakan amin. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21 ayat 14. Yohanes atau 1 Yohanes? Yohanes ya. Betul ya. Ayat yang ke-14. Itulah ketiga kalinya, perhatikan. Itulah ketiga kalinya Yohanes. Itu ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini setelah dia bangkit. Sesudah ia bangkit dari antara orang mati, sesudah seserahan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sudah lihat ini bagus. Sebenarnya kata di sini, apakah engkau filia? Filia itu kasih apa? Filia itu kasih apa? Filia itu kasih apa? Oleh tahu Bapak omong terus. Filia itu kasih persahabatan. Jadi dia mengatakan, apakah engkau filia? Apakah? Jadi Yesus menggunakan kata agape. Apakah engkau agape? Agape itu kasih yang tulus, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang penuh pengorbanan, makanya mati di kayu salib. Itu kasih tertinggi, kasih agape. Waktu Yesus bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Dia jawab gini. Sesudah saat Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku filia dengan engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Dia pikir begini, setiap hari makan, Tuhan bikin mujizat, Tuhan kasih apa? Mujizat dalam hidup mereka. Tidak ada makan, kasih 5 roti, 2 ikan, dia bikin kasih makan 5.000 orang. Waktu mereka ada di atas perahu, dia tolong semua. Dia pikir begitu. Jadi karena Yesus baik, jadi saya baik dengan dia, saya cinta dia. Yesus bertanya lagi ayat 16. Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape dengan aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu aku filia dengan engkau. Aku setia, aku apa itu? Kalau orang bilang kalau persahabatan itu apa itu nama? Saya sudah lupa. Persahabatan yang terus-terus, dia susah, dia ini, dia bahagia, kita ada di sini. Nah, saudara lihat ini ayat yang selanjutnya. Benar Tuhan, engkau tahu aku filia dengan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Setiap kali dia jawab dengan filia, Tuhan berkata, gembalakanlah dombaku. Tapi ayat 17 menarik. Kata Yesus kepadanya ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agape dengan aku? Maka hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau agape dengan aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku ini. Akhirnya kalau sudah baca bahasa Yunani, dia tidak, kalau Indonesia yang terjemahkan mengasihi. Kalau saudara baca ini, dia berkata ini, Tuhan sambil sedih karena dia merasa Tuhan minta dia punya hati yang paling tahu. Dan dia berkata ini, Tuhan. Yang ketiga kali dia berkata, apakah engkau agape dengan aku? Lalu dia berkata, yes, saya agape dengan engkau. Cintamu yang mati di kayu salib, saya mau seperti ini. Itu sebabnya kalau saudara baca Petrus mati disiksa luar biasa, dia tidak pernah mundur. Kenapa? Karena bagi dia, waktu dia dikatakan dia mengasihi Tuhan, Tuhan berkata, oke, kalau kau mengasihi aku, gembalakanlah domba-domba. Apa artinya? Layanilah aku. Amin. Setiap karunia kita beda-beda. Karunia mungkin sebagai gembala, sebagai pengkhotbah. Anda tidak bisa khotbah, tapi Anda bisa melayani Tuhan dengan banyak cara.
Misalnya saya bukan angkat orang ya. Waktu kami punya papa nama belum ada, Pak Beni bisa bikin papa nama misalnya. Anda tidak bisa taruh di sini, tapi Anda taruh di sini. Kapan malam saya dengan Pak Beni dan istri kami berdiri di situ lucu, dan ada orang terputar, dia lihat ke kiri, dia lihat sudah malam, dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, pasti dia pikir dua papa nama. Kenapa ada dua? Tapi saya pikir bukan itu. Minimal Anda telah melayani Tuhan. Ya, kalau saudara searching di internet mengenai alamat kita, banyak orang menggunakan titik kita. Bahkan dari CI yang heboh itu, dia pakai titiknya kita. Berarti ya, apa artinya? Apapun yang Anda bisa buat untuk Tuhan, melayani Tuhan. Ada amin? Saya begini, saya tantang saudara-saudara, gereja ini harus berkembang dari semua sisi. AC yang dulu tidak ada kita pasang untuk supaya kita renyah. Artinya kita mengikuti perkembangan. Dulu sistem kita apa adanya, sekarang sudah lebih baik. Bahkan mungkin ke depan lebih baik. Tapi begini, kita butuh tenaga. Saya butuh tenaga. Saya mohon maaf, bukan karena anak saya. Kalau sudah lihat anak saya Cynthia, kasihan dia. Kalau dia pegang ini, dia ke belakang, di belakang sini. Saudara tahu kalau selalu saya marah besar. Saya tantang yang pemuda, saya percaya bahwa saudara mengerti. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara lihat begini, Pak Pendeta, bolehkah saya membantu buat A, buat B, buat C? Silakan. Untuk Tuhan, Anda mengasihi Tuhan. Amin. Saya juga ingat bahwa waktu kita cari dana, ada yang bilang, Pak Pendeta, saya tidak kasih uang untuk pembangunan ya, tapi saya bikin kue, saya bikin makanan ya. Pak Pendeta tak usah ganti dengan uang modal, atau tak usah ini, tapi Pak Pendeta kasih kembali saya dengan modal, dia untung ambil semua untuk beli. Anda mengasihi. Malam saya lihat habis pasang AC di berhamburan, saya lihat ada beberapa kaum muda belum pulang, tiba-tiba debu keluar, asap keluar. Gereja kenapa sudah asap? Ternyata bukan asap, debu keluar. Saya pikir siapa yang keluar? 3 orang keluar dengan asap. Maksudnya begini, apapun yang kita bisa buat untuk Tuhan kita buat. Karena itu gereja kita makin bagus. Saya minta kalau saudara mengasihi Tuhan, hasil makan permen jangan dibuang ke lantai. Ada amin? Ada amin? Saya mau habis kebaktian itu saya pikir, Tuhan, apakah pastor Ibras sudah pindah ke Nazaret? Jadi tolong jaga kalau saudara mengasihi Tuhan, ini gerejamu. Ada amin? Kita jaga baik-baik. Saya tahu ini panjang, tapi saya harus selesaikan ini. Yang terakhir, mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati akan setia dengan Tuhan dan firman-Nya. Saya tutup dengan Lukas, lalu satu ayat lagi kita tutup dalam doa. Mereka yang mengasihi Tuhan memilih untuk setia dengan Tuhan dan apa? Firman-Nya. Mari kita baca Lukas 9 ayat 23. Sebentar kita akan selesai. Kau usah perhatikan orang yang lipat tangan kalau dia sedang bicara. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan apa? Kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkan. Apa artinya? Setia itu paling gampang kalau kita diberkati. Setia itu paling gampang kalau kita ditolong Tuhan. Tapi setia di dalam hal salah itu tidak gampang. Itu sebabnya pada waktu Yesus disalib siapa yang bangun lari? Semua. Setia itu bukan bicara tentang Anda diberkati. No. Setia itu waktu Anda susah, Anda berkata, saya akan tetap setia. Waktu bisnismu, tokomu, usahamu, penyakitmu belum sembuh, tapi Anda berkata, saya akan tetap setia. Ini yang disebut orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara diberkati, kalau saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan, itu biasa. Orang tidak bertobat di sana bisa mengasihi Tuhan. Tapi waktu Anda sakit, waktu Anda belum punya usaha, belum berkembang, bahkan kadang-kadang usaha-usaha gagal, tapi yang berkata saya mencintai Tuhan, saya akan memilih setia. Anda luar biasa.
Anda luar biasa. Anda luar biasa. Katakan amin. Rumah tanggamu belum dipulihkan, tapi engkau berkata, saya mau setia dengan Tuhan. Anda orang yang mengasihi Tuhan. Yang terakhir, ayat terakhir kita tutup di dalam doa. Wahyu pasal 2 ayat 10, saya paling suka ayat ini. Jangan takut, perhatikan baik-baik. Ini setia, ini definisi setia. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau apa? Derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh apa? Kesusahan, menderita, susah, terus sesaat selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Setia sampai mati ini bukan diberkati, saudara. Tadi dia bilang apa? Menderita, apalagi kata-kata dibilang kesusahan. Jadi waktu dia berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dia sedang bicara tentang setia di dalam hal itu, dalam penderitaan itu, dalam kesusahan itu. Engkau harus membuktikan engkau mengasihi Tuhan dengan setia. Lalu dia berkata apa? Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, selalu Wahyu bilang begini, orang yang setia yang akan mendapatkan. Dan susah, saudara. Susah di dalam, setia di dalam hal berkat itu gampang, tapi setia di dalam hal susah itu sulit. Saya tahu ada beberapa jemaat di gereja ini yang mau makan saya sulit. Jadi mereka mau pikir kebaktian, kau mau pikir makan. Mereka mau pikir Tuhan, mereka mau pikir mereka mau hidup. Tapi saya masih lihat mereka setia. Saya tidak perlu menyebutkan siapa karena mereka itu rahasia saya dengan mereka. Tapi saya tahu bagaimana mereka gumul untuk bisa makan saja susah. Tapi itu tidak mengganggu kesetiaan mereka dengan Tuhan. Harusnya kita semua sama. Amin. Mau diberkati tidak diberkati, mau susah atau senang, setia. Itu adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Lalu dia tutup dengan apa? Yang paling luar biasa, hati-hati dengan kesetiaan dan tidak setia itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Bagi orang yang setia mengasihi Tuhan, kematian itu bukan lagi penderitaan. Tapi orang yang tidak setia, kematian itu penderitaan. Kenapa saya bilang kematian itu penderitaan? Sebab Alkitab bilang hanya yang setia dapat mahkota. Berarti yang tidak setia gak apa-apa. Topi mengerti? Setia itu tidak gampang. Tapi kalau saudara dan saya bisa setia sampai akhir hidupmu, engkau hebat. Engkau luar biasa. Setia itu tidak gampang, tapi kalau engkau setia, engkau luar biasa. Saya tahu ini hari-hari sulit ini. Proyek yang dapat dengan mudah yang kita dapat selama ini jadi susah. Yang uang yang dulu gampang-gampang kata orang, sekarang susah. Saya tahu itu. Tapi kalau saudara setia, Anda luar biasa. Ya, ada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadilah orang yang mengasihi Tuhan dan tetap setia apapun yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa.